Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Bapak Eko Sudarso SPMM, selaku dosen dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membuat video pembelajaran yang berjudul Analisis Jabatan. Sebelum lanjut, izin memperkenalkan sebagai profil penulis saya sendiri, yaitu Jibril Hafiz, dengan NIM 221010501141 dengan kelas 02 SMJE 023, mata kuliah Manajemen SDM. Apa yang akan kita bahas? Ada 3 poin yang kita akan bahas ke depan, yakni yang poin pertama yakni manajemen sumber daya manusia, dan poin kedua adalah poin utama dari video pembelajaran ini, yakni analisis jabatan. Dan poin ketiga, manfaat analisis jabatan. Kita lanjut langsung saja ke poin yang pertama, yakni manajemen sumber daya manusia. Ke depan, kita akan sering bertemu dengan istilah atau singkatan dari MSDM. MSDM tersebut memiliki arti yakni manajemen sumber daya manusia. Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia ialah sumber daya manusia sering disingkat SDM, adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu, kemudian muncul istilah baru di luar sumber daya manusia, human resource, yaitu modal manusia, human capital. Di sini, sumber daya manusia dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang nilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, bandingkan dengan portofolio investasi, dan juga bukan sebaliknya sebagai liabilitas beban. Di sini perspektif sumber daya manusia sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Sehingga secara menyeluruh, pengertian sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Adapun pendapat para ahli, menurut pendapat Mangkunegara, sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Menurut pendapat dari Sony Sumarsono, sumber daya manusia (SDM) merupakan jasa atau usaha kerja yang bisa diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain, SDM menggambarkan kualitas usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM berkaitan dengan manusia yang bisa bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja bisa diartikan mampu melakukan segala kegiatan yang memiliki kegiatan ekonomis. Di sini juga saya akan selipkan pendapat pribadi, pendapat penulis. Sumber daya manusia SDM merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja
agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sumber daya manusia SDM merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memberdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan para karyawan yang mempunyai kemampuan mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada mereka atas usaha dan bekerja. Kita memasuki poin inti dari video pembelajaran ini, yakni analisis jabatan. Pengertian umum analisis jabatan bisa diartikan sebagai berikut. Analisis jabatan ialah syarat yang diperlukan seseorang untuk dapat melaksanakan tugas yang diembannya, yang merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia (MSDM) dalam suatu organisasi. Analisis jabatan ini berfungsi untuk menentukan sisi suatu jabatan, di antaranya meliputi tugas, tanggung jawab, dan hubungan dengan jabatan yang lain. Analisis jabatan juga merupakan persyaratan yang diperlukan seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai dengan jabatan yang dipegangnya. Video pembelajaran ini bertujuan memberikan gambaran mengenai analisis jabatan dalam MSDM. Adapun kesimpulan dari video pembelajaran ini adalah analisis jabatan merupakan bagian dari manajemen sumber daya manusia internal yang menentukan isi suatu jabatan, meliputi tugas, tanggung jawab, wewenang, organisasi, kondisi kerja, pendidikan, keterampilan, kemampuan, pengalaman, kerja, dan hubungan dengan jabatan lain dalam organisasi. Serta persyaratan pekerjaan yang harus dipenuhi oleh seorang karyawan agar dapat bekerja dengan baik. MSDM mengacu pada sumber daya manusia organisasi yang memberikan kontribusi besar bagi organisasi. Dalam MSDM, analisis jabatan sangat penting karena berfungsi sebagai dasar untuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan, manajemen kinerja, dan manajemen kompensasi. Analisis jabatan adalah proses pengumpulan evaluasi dan pengorganisasian data pekerjaan untuk memberikan dasar bagi deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan, serta data yang diperlukan untuk rekrutmen, pelatihan, evaluasi pekerjaan, dan manajemen kinerja dalam suatu organisasi. Manajer analisis jabatan harus memperoleh informasi yang relevan tentang pekerjaan dari waktu ke waktu untuk memahami sepenuhnya mengenai sifat pekerjaan. Analisis jabatan diperlukan untuk menghindari atau mengurangi konflik peran karyawan. Fokus analisis jabatan adalah pada apa yang dicapai dan dicapai oleh karyawan. Analisis jabatan memainkan fungsi penting dalam SDM, khususnya meningkatkan kinerja organisasi dalam hal produktivitas, layanan, dan kualitivitas untuk memenuhi tujuan utama organisasi. Memberi tanggalan analisis jabatan adalah metode untuk menggambarkan apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan tertentu. Analisis jabatan tidak berhubungan dengan cara optimal untuk melakukan pekerjaan, desain pekerjaan, atau seberapa baik pekerjaan itu dilakukan sendiri. Analisis jabatan, penilaian kinerja, atau seberapa besar atau berharganya suatu posisi dalam organisasi, evaluasi pekerjaan, serta analisis jabatan berfungsi sebagai dasar untuk semua kegiatan organisasi lainnya. Analisis jabatan berdampak pada kinerja dalam suatu organisasi karena memungkinkan penempatan sumber daya manusia sesuai dengan keahlian. Karena seluruh lini organisasi diisi oleh orang-orang yang berkompeten pada profesinya masing-masing. Maka diharapkan seluruh lini organisasi dapat bekerja secara optimal sebagai hasil dari penempatan sumber daya manusia yang tepat. Masing-masing sumber daya manusia ini diharapkan dapat berkinerja lebih baik. Aris Munandar dan Khair 2020. Dalam proses pengembangan organisasi, analisis jabatan dalam MSDM memainkan peran penting. Ringkasan pekerjaan akan diberikan untuk membantu dalam membuat keputusan tentang rekrutmen, seleksi, pelatihan, promosi, dan remunerasi. Analisis jabatan tidak hanya menguntungkan organisasi, tetapi juga menguntungkan karyawan dengan memungkinkan mereka ditempatkan sesuai dengan kualifikasi mereka. Setelah itu, karyawan diberi kesempatan untuk memaksimalkan kemampuan dan potensinya. SDM memiliki peran kunci dalam menentukan kualitas individu, kelompok, dan organisasi. Untuk mewujudkan MSDM, harus dikelola dengan baik
dan dilakukan dengan sukses dan efisien. MSDM adalah proses pemberdayaan karyawan berdasarkan keahlian dan kemampuannya dalam rangka memenuhi tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan SDM, analisis pekerjaan pelatihan, dan pengembangan SDM, pengukuran kinerja, pemeliharaan SDM, penilaian kinerja, dan pemberdayaan SDM adalah semua langkah dalam proses MSDM. Adapun prosedur analisis jabatan, langkah pertama adalah mengumpulkan informasi umum tentang organisasi seperti visi, misi, dan struktur, serta informasi tentang posisi saat ini. Metode kerja organisasi, daftar karyawan, data lingkungan kerja, dan kebijakan personel lainnya. Langkah kedua, komponen informasi pekerjaan seperti identitas pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, dan persyaratan pekerjaan ditentukan. Langkah terakhir, memutuskan metode pengumpulan data termasuk pendekatan, sumber data, dan prosedur. Ini adalah bagian di mana analisis jabatan bekerja. Analisis jabatan, yang pertama, tetapkan tujuan analisis jabatan, pilih jabatan yang perlu dianalisis, laksanakan analisis jabatan, melakukan evaluasi jabatan, tetapkan faktor kompensasi, laksanakan evaluasi, tetapkan peringkat jabatan, struktur remunerasi, kaji ulang kebijakan remunerasi, analisis struktur remunerasi, rumuskan strategi penyesuaian. Langkah-langkah analisis jabatan, tentukan kegunaan hasil informasi analisis jabatan, seperti uraian jabatan, spesifikasi jabatan, evaluasi jabatan, dan lain-lain. Kumpulkan informasi tentang latar belakang organisasi, seperti bagian organisasi, jenis pekerjaan yang ada, dan lain-lain. Selanjutnya, seleksi orang-orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis. Selanjutnya, kumpulkan informasi analisis jabatan seperti aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, kondisi kerja, syarat-syarat pengisi jabatan. Selanjutnya, verifikasi kebenaran data informasi kepada pekerja dan atasan langsung. Selanjutnya, susun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, ramal perhitungan kemungkinan pengembangan analisis. Yang terakhir, jabatan terhadap perkembangan perusahaan pada masa YAD. Oke, slide selanjutnya. Tahapan analisis jabatan. Tahap 1. Memberikan informasi umum tentang bagaimana setiap posisi terhubung ke organisasi secara keseluruhan pada tahap pertama dari rangkaian analisis pekerjaan. Tahap kedua, menentukan bagaimana hasil analisis pekerjaan dan desain pekerjaan akan digunakan. Karena tahap ini menuntut sejumlah besar waktu dan uang untuk menilai setiap pekerjaan sampai pekerjaan yang tepat harus dipilih. Tahap ketiga, mengidentifikasi divisi yang dapat untuk data pekerjaan dianalisis. Tahap keempat, memerlukan penerapan teknik analisis jabatan yang sesuai teknik analisis digunakan untuk mengumpulkan perilaku yang diperlukan serta karakteristik karyawan yang akan melakukan pekerjaan, data tentang kualitas pekerjaan. Tahap kelima, membuat deskripsi pekerjaan. Tahap keenam, menyiapkan spesifikasi pekerjaan. Setiap tahap memerlukan prosedur pengumpulan informasi yang valid tentang situasi yang akan dipelajari. Untuk desain pekerjaan dan perencanaan ulang, merupakan alat mengumpulkan dengan survei penelitian yang dibuat untuk diisi oleh para pekerja. Kuesioner ini menggambarkan apa yang tugas karyawan yang sesuai dengan jabatannya, serta tanggung jawab mereka. Yang pertama bisa dari observasi, yaitu kegiatan mengamati kondisi sekitar baik itu organisasi dan karyawan. Kegiatan ini dapat diamati langsung secara fisik dengan turun ke lapangan. Yang kedua, diary atau disebut juga dengan buku harian.
untuk analisis jabatan dengan mengumpulkan dan menganalisis data. Saya juga menyelipkan pendapat pribadi, pendapat penulis. Analisa jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, dan menyimpulkan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur. Kita memasuki slide poin terakhir, yakni manfaat analisis jabatan. Apa sih manfaat analisis jabatan ini? Tujuan dan manfaat analisis jabatan. Tujuan dari analisis jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 35 tahun 2012 adalah untuk penyusunan kebijakan program. 1. Pembinaan dan penataan kelembagaan, kekaryawanan, ketatalaksanaan. 2. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan. 3. Evaluasi kebijakan program pembinaan dan penataan kelembagaan, kekaryawanan, ketatalaksanaan, dan perencanaan. Analisis pekerjaan juga efektif untuk mengidentifikasi elemen dan kewajiban dalam pekerjaan yang dapat berkontribusi pada kesehatan tempat kerja, keselamatan dan keamanan karyawan, dan masalah hubungan kerja, menurut Mathis dan Jackson 2012. Informasi jabatan dapat membantu membuat perbedaan antara pekerjaan meliputi 1. Aktivitas dan perilaku di tempat kerja. 2. Interaksi dengan orang lain. 3. Harapan untuk hasil. 4. Penganggaran dan dampak keuangan. 5. Keadaan kerja. 6. Mesin dan peralatan yang digunakan. 7. Adanya pemberian dan penerimaan pengawasan. 8. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan. Dapat dikatakan bahwa analisis jabatan merupakan panduan bagi pengelolaan SDM untuk menjalankan fungsinya. Berikut manfaat analisis jabatan. Prasetyo 2021. 1. Membantu pengelolaan SDM dalam melakukan rekrutmen dan seleksi untuk mendapatkan orang yang tepat untuk dipekerjakan yang tepat pula. 2. Membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan karyawan. 3. Membantu mengevaluasi pekerjaan yang ada. 4. Memastikan rantai komando yang jelas agar karyawan memiliki kepastian akan tugas tanggung jawab. 5. Sebagai dasar penentuan kompensasi. 6. Sebagai masukan bagi perancangan format penilaian kinerja. Dalam menerapkan sesuatu untuk perusahaan, tentu terdapat sebuah manfaat yang diharapkan. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika perusahaan menerapkan job analis ini. Di antaranya, 1. Memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Ketika seseorang karyawan atau pegawai terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat mudah diatasi dengan menggunakan job analis tersebut. Kemampuan dalam menangkap masalah tersebut, kepegawaian menjadi manfaat yang bisa didapatkan. 2. Penempatan posisi tenaga kerja. Sebagai analis yang dilakukan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seseorang karyawan. Adanya kesesuaian antara keterampilan, kemampuan akan menjadi langkah yang tepat bagi perusahaan dalam menempatkan karyawan. Sebagai sarana promosi jabatan, sebuah promosi jabatan terkadang perlu untuk meningkatkan skill karyawan. Dengan adanya analisis ini akan mampu memilih seseorang yang tepat untuk melakukan promosi jabatan. Hal ini berimbas pada tanggung jawab yang hendak diberikan pada karyawan tersebut. Poin terakhir, penambahan sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai saran pembenahan. Hal ini akan menjadikan keuntungan bagi perusahaan karena bisa memberikan sebuah kebijakan baru. Penting nggak sih sebenarnya analisis jabatan bagi bisnis kita ini? Mari kita bahas. Pentingnya analisis jabatan bagi bisnis Anda. Melihat manfaat dan juga tujuan dari analisis jabatan ini, hal tersebut menjadikan hal ini sangat penting keberadaan dalam perusahaan
akan sangat disayangkan ketika perusahaan tidak melakukan analisis jabatan ini. Ada beberapa alasan yang menjadikan mengapa analisis jabatan ini terbilang sangat penting. Di antaranya, satu, menjamin akan arus kerja. Dalam sebuah arus kerja, ada sebuah keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu dari pekerjaan tersebut belum memahami bagaimana pekerjaan yang seharusnya, tentu kegiatan perusahaan akan terhenti dan tidak efektif. Terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Meskipun dalam bidang yang beda, namun terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal ini akan berimbas pada kurangnya tanggung jawab yang ada. Dengan adanya sebuah analisis jabatan ini akan mampu mengatasi hal tersebut. Yang ketiga, penentu kualitas sumber daya manusia. Sebuah sumber daya manusia menjadi penentu bagaimana perusahaan bergerak. Kesadaran akan kualitas sumber daya manusia ini akan memberikan persaingan terhadap bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. 4. Menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan yang ada. Ketika mampu memiliki sebuah sumber daya yang terampil, tentu menjadi kunci sukses untuk kembangnya perusahaan. Hal ini sangat jelas ketika melakukan analisis jabatan bisa menjadi jembatan sebuah perusahaan bisa berkembang lebih baik. Pada dasarnya, sebuah perusahaan memang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitasnya tersebut tentunya menjadi langkah untuk bisa diterapkan pada posisi jabatan yang tepat. Dengan analisis ini, menjadi cara yang paling sistematis untuk bisa memajukan perusahaan. Kesimpulan, penempatan seseorang untuk jabatan tertentu memerlukan analisa yang mendalam. Jika Anda salah menempatkan seseorang pada kapabilitasnya, bisa dipastikan bahwa usaha Anda tidak akan berjalan optimal. Misalnya, adalah ketika Anda mencari akuntan yang atau admin keuangan, ada hal-hal penting yang harus Anda perhatikan agar semua dengan apa yang Anda harapkan. Penutup, analisis jabatan berfungsi dalam menentukan isi suatu posisi yang meliputi tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, pendidikan, keterampilan, kemampuan, pengalaman kerja, dan hubungan dengan posisi lain dalam organisasi, serta persyaratan pekerjaan, spesifikasi pekerjaan yang dibutuhkan oleh seorang karyawan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai bagian dari MSDM dalam organisasi. Analisis jabatan harus dilakukan dengan mengkaji ciri-ciri kegiatan pelaksanaan pekerjaan dalam hal apa yang sebenarnya dilakukan karyawan, serta aspek kebutuhan karyawan dalam hal apa yang harus dipenuhi karyawan untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara maksimal. Untuk menganalisis dua aspek ini, informasi sebagai informasi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, perilaku, peralatan yang diperlukan, kriteria kinerja, dan lingkungan serta diperlukan, hasil analisis jabatan meliputi deskripsi jabatan, job description, spesifikasi jabatan, job specification, klasifikasi jabatan, job classification, dan rancangan pekerjaan, job design. MSDM mengacu pada sumber daya manusia organisasi yang memberikan kontribusi besar bagi organisasi. MSDM dengan demikian merupakan metode untuk menangani berbagai masalah yang melibatkan buruh, manajer, dan pekerjaan lain untuk mendukung tindakan organisasi atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran tentang bagaimana analisis jabatan yang bisa saya terangkan. Adapun sumber materi yang saya buat ini bersumber dari Jurnal Ilmu Manajemen Sebulan Vol 8 nomor 1 2022 dari Accurate dan Orbit Vol 12 nomor 1 Maret 2012. Jika ada kesalahan atau komentar, kritik, saran, bisa hubungi saya melalui kontak yang tertera di
PowerPoint. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.